kimia yang terkandung di dalam tanaman mengkudu. Simak baik-baik ya. Tanaman mengkudu atau Morinda citrifolia mempunyai nama daerah Eodu Mengkudu Wengkudu di Sumatera, Kudu Cengkudu Kemudu Pace di Jawa, Wangkudu Manakudu Bakulu di Nusa Tenggara, dan di Kalimantan dikenal dengan nama Mangkudu, Wangkudu, dan Labanan. Kemudian klasifikasi tumbuhannya dapat dilihat seperti di layar. Selanjutnya ada morfologi dan anatomi. Yang pertama yaitu pohon. Pohonnya tidak terlalu besar dengan tinggi 3-8 meter, batangnya bengkok-bengkok berdahan kaku, memiliki akar tunggang yang tertancap dalam, kulit batang coklat kekuningan beralur dangkal, tidak berbulu, anak cabangnya bersegi 4, dan tajuknya hijau seperti daun. Yang kedua yaitu daun. Daunnya besar dan tunggal. Daun kebanyakan bersilang, berhadapan, bertangkai, bulat, lebar hingga bentuk elips, kebanyakan dengan ujung runcing. Sisi atas hijau tua mengkilat, sama sekali gundul 5-17 cm. Daun penumpu bentuknya bervariasi, kadang berbentuk bulat telur, bertepi rata, hijau kekuningan, gundul dengan panjang 1,5 cm. Di bawah karangan bunga selalu cukup tinggi, tumbuh menjadi satu. Peruratan daun menyirip. Yang ketiga yaitu bunga. Perbungaan mengkudu bertipe bongkol dengan tangkai 1-4 cm, rapat, berbunga banyak, tumbuh di tiang. Bunga berbau harum dan mahkotanya berbentuk tabung trompet putih, dalam lehernya berambut wol, dan panjang tabung bisa mencapai 1,5 cm. Benang sari berjumlah 5, tumbuh menjadi satu dengan tabung mahkota hingga berukuran cukup tinggi. Tangkai sari berambut wol. Yang keempat ada buah. Kelopak bunga tumbuh menjadi buah yang bulat atau lonjong seperti telur ayam. Permukaan buah terbagi dalam sel-sel poligonal yang berbintik-bintik atau berkutil. Batang buah pada ujungnya berkelopak dan berwarna hijau kekuningan. Awalnya buah berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi putih kekuningan menjelang daunnya masak, dan setelah benar-benar matang menjadi putih transparan dan lunak. Daging buah tersusun atas buah-buah batu yang berbentuk piramid atau bentuk memanjang segitiga dan berwarna coklat kemerahan. Yang terakhir yaitu biji. Biji mengkudu berwarna hitam, memiliki albumen yang keras dan ruang udara yang tampak jelas. Bijinya tetap memiliki daya tumbuh tinggi walaupun telah disimpan selama 6 bulan. Perkecambahannya 3-9 minggu setelah biji disemaikan. Pertumbuhan tanaman setelah biji tumbuh menjadi sangat cepat. Dalam waktu 6 bulan, tinggi tanaman dapat mencapai 1,2-1,5 meter. Perbungaan dan pembuahan dimulai pada tahun ketiga dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang tahun. Umur maksimum dari tanaman mengkudu adalah sekitar 25 tahun. Selanjutnya yaitu kandungan senyawa yang berkhasiat yang terdapat di dalam mengkudu. Yang pertama ada senyawa terpenoid, itu senyawa hidrokarbon isometrik yang juga terdapat pada lemak atau minyak esensial, yaitu sejenis lemak yang sangat penting bagi tubuh. Zat terpenoid membantu tubuh dalam proses sintesa organik dan pemulihan sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu zat antibakteri seperti acubin, asperulosid, alizarin, dan beberapa zat antraquinon telah terbukti sebagai zat antibakteri. Zat-zat yang terdapat di dalam buah mengkudu telah terbukti menunjukkan kekuatan melawan golongan bakteri infeksi seperti Pseudomonas aeruginosa, Proteus morgani, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Zat antibakteri dalam buah mengkudu dapat mengontrol 2 golongan bakteri yang mematikan atau patogen seperti Salmonella dan Shigella. Penemuan zat-zat antibakteri dalam sari buah mengkudu mendukung kegunaannya untuk merawat penyakit infeksi kulit, pilek, demam, dan berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa jenis asam-asam askorbat yang ada di dalam buah mengkudu adalah sumber vitamin C yang luar biasa.
Vitamin C merupakan salah satu antioksidan yang hebat. Antioksidan bermanfaat untuk menetralisir radikal bebas. Asam kaproat, asam kaprilat, dan asam kaprik termasuk golongan asam lemak. Asam kaproat dan asam kaprik inilah yang menyebabkan bau busuk yang tajam pada buah mengkudu. Yang keempat yaitu senyawa scopoletin. Pada tahun 1993, peneliti Universitas Hawaii berhasil memisahkan zat scopoletin dari buah mengkudu, di mana scopoletin ini berfungsi untuk memperlebar saluran pembuluh darah yang mengalami penyempitan dan melancarkan peredaran darah. Selain itu, scopoletin juga telah terbukti dapat membunuh beberapa tipe bakteri bersifat fungisida terhadap Pythium sp dan juga bersifat anti peradangan dan anti alergi. Kemudian yang terakhir ada zeronin dan prozeronin. Merupakan salah satu alkaloid penting yang terdapat dalam buah mengkudu, yaitu zeronin. Zeronin dihasilkan juga oleh tubuh manusia dalam jumlah terbatas yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim dan mengatur fungsi protein di dalam sel. Zeronin ditemukan pertama kali oleh Dr. Ralph Heinkel. Walaupun buah mengkudu hanya mengandung sedikit zeronin, tetapi mengandung bahan-bahan pembentuk atau prekursor zeronin, yaitu proseronin dalam jumlah yang besar. Proseronin adalah sejenis asam koloid yang tidak mengandung gula, asam amino, atau asam nukleat seperti koloid-koloid lainnya dengan bobot molekul relatif besar, lebih dari 16.000. Apabila mengonsumsi proseroin, maka kadar seronin dalam tubuh akan meningkat. Dalam tubuh manusia, seperti usus, enzim proseronase, dan zat-zat lain akan mengubah proseronin menjadi zeronin. Fungsi utama zeronin adalah untuk mengatur bentuk dan rigiditas, kekerasan pada protein-protein spesifik yang terdapat di dalam sel. Hal ini penting mengingat bila protein-protein tersebut berfungsi abnormal, maka tubuh akan mengalami